Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sekarang Ibu mau ngecek kehadiran kalian dulu ya. Ayu, Hadir, Bu. Sakia, Hadir. Yudina. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Oke, semua berarti sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Siap, Bu. Siapa yang masih ingat kemarin kita mempelajari tentang apa? Saya, Bu. Jaringan epitel dan jaringan ikat. Ya, betul sekali. Kalian semua juga sudah mengumpulkan tugas jaringan epitel dan jaringan ikat di meja Ibu. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan ke subbab selanjutnya, yaitu jaringan otot. Kira-kira di dalam tubuh manusia ini ada otot apa saja ya? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang jaringan otot dengan tujuan supaya kita dapat membedakan struktur jaringan otot melalui pengamatan dan menjelaskan hubungannya dengan jaringan, organ, dan sistem organ. Semua sudah siap ya? Siap. Oke, sekarang Ibu akan menayangkan beberapa gambar di proyektor. Tolong diperhatikan dengan baik-baik ya. Ya, Bu. Kira-kira ini gambar apa ya? Coba kita lanjut dulu ke gambar kedua. Nah, coba bandingkan dengan gambar pertama. Kira-kira perbedaannya apa saja ya? Oke, kita lanjut ke gambar ketiga. Nah, ini gambar ketiga. Coba perhatikan ketiganya. Lihat perbedaannya. Kira-kira fungsinya apa ya? Oke, setelah Ibu menayangkan beberapa gambar tentang jaringan otot, selanjutnya Ibu akan menayangkan tentang video jaringan otot. Tolong disimak dengan baik-baik ya. Setelah mempelajari mengenai jaringan epitel, jaringan ikat, maka kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai jaringan otot pada jaringan hewan. Jaringan otot sendiri ini merupakan alat gerak aktif pada hewan dan manusia dan dapat ditemukan pada semua anggota tubuh, baik anggota gerak maupun organ-organ dalam dan organ-organ luar. Otot memiliki kemampuan berkontraksi, kemudian berelaksasi sehingga dapat menggerakkan tubuh pada tempat melekatnya otot tersebut. Yuk kita bahas lebih lanjut lagi mengenai jaringan otot ini. Let's go! Jaringan otot ini sendiri terdiri atas serabut-serabut otot yang tersusun oleh sel-sel otot itu sendiri. Serabutnya disebut dengan miofibril, sedangkan otot-ototnya dibungkus oleh selaput atau membran yang disebut dengan sarkolema. Nah, di dalam sel-sel otot tersebut berisi suatu cairan yang disebut dengan sarkoplasma. Berdasarkan bentuk dan cara kerja selnya, jaringan otot dapat dibagi menjadi 3, yaitu adalah otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Berikut penjelasannya. Kita akan membedakan antar jaringan otot ini berdasarkan gambarnya. Kalau dilihat dari gambar, maka pada gambar otot lurik itu terlihat garis-garis lurus. Sebenarnya lurik itu artinya garis yang tertata rapi. Sedangkan kalau otot polos disebut dengan polos karena memang bentuk dari sel ototnya itu polos. Bentuknya seperti bulir padi yang disebut dengan bentuk gelendong. Sedangkan kalau otot jantung, dia memiliki cabang-cabang. Walaupun dia punya serat yang juga lurus-lurus, bedanya dengan otot lurik adalah otot lurik tidak bercabang, sedangkan otot jantung itu bercabang. Dari gambar ini dapat dilihat perbedaannya bahwa pada otot lurik, garis-garisnya sangat tertata rapi, sedangkan pada otot polos, bentuk selnya gelendong, dan pada otot jantung, dia sel-selnya bercabang. Ciri khas dari jaringan otot jantung apabila dilihat di mikroskop, maka akan nampak diskus interkalaris, yaitu nampak garis hitam pertemuan dari dua sel otot jantung. Maka dari segi struktur dapat disimpulkan bahwa jaringan otot lurik itu bergaris atau berlurik, sedangkan jaringan otot polos bentuknya gelendong strukturnya, sedangkan
jaringan otot jantung, dia bercabang-cabang. Ciri yang berikutnya adalah dapat dilihat dari jumlah dan letak inti. Jaringan otot lurik intinya terletak di bagian tepi dan jumlahnya banyak, sedangkan pada jaringan otot polos letak intinya ada di tengah, jumlahnya 1, dan jaringan otot jantung letak intinya di tengah dan jumlahnya 1. Jadi cara mudah mengingatnya, ingatlah pada letak dan jumlah inti khusus pada jaringan otot lurik saja, karena dia jumlah dan letak intinya berbeda sendiri daripada jaringan otot polos dengan jaringan otot jantung yang sama-sama di tengah dan jumlahnya juga 1. Mengenai cara kerja, cara mudah untuk mempelajarinya adalah kalau namanya otot lurik atau otot rangka, itu pasti ditemukannya di rangka. Sedangkan otot jantung pasti ditemukannya di jantung. Sedangkan otot polos ditemukan di organ-organ selain otot jantung dan juga otot lurik atau otot rangka. Nah, kita bisa bayangkan, tidak mungkin kan jantung itu kerjanya sadar. Contohnya gini, kalau misalnya pas kita lagi males, kita lagi bad mood, kita lagi rebahan aja, masa jantung kita juga males untuk berdetak? Terus pas kita lagi istirahat, masa jantung kita juga istirahat untuk berdetak? Kan tidak mungkin. Oleh sebab itu, otot jantung kerjanya tidak sadar. Artinya, dia kerjanya otomatis, otonom. Begitu juga dengan organ-organ yang dilapisi oleh otot polos, itu juga kerjanya tak sadar, otonom. Misalnya paru-paru, usus, ginjal, dan organ-organ lainnya. Sama seperti jantung, mereka juga tidak akan berhenti bekerja ketika kita istirahat atau kita berhenti. Sedangkan otot lurik atau otot rangka sangat disadari kerjanya. Kerjanya sadar. Ketika misalnya ingin menulis, kita sadar untuk menulis. Kan tulang digerakkan oleh otot luriknya itu sadar untuk menulis, bergerak, berjalan, makan, dan seterusnya. Sehingga kesimpulannya adalah otot lurik atau otot rangka cara kerjanya sadar atau disadari. Sedangkan otot polos dan otot jantung cara kerjanya tidak sadar atau otonom. Ya, demikianlah penjelasan mengenai jaringan otot, yaitu ada jaringan otot lurik atau otot rangka, jaringan otot polos, dan jaringan otot jantung. Semoga penjelasan kali ini bisa membantumu dalam belajar. Oke, setelah Ibu menayangkan gambar dan video tadi, coba sebutkan poin penting apa yang kalian dapat setelah menonton video tadi. Macam-macam otot, Ya, betul sekali. otot dan Ya. fungsi otot. Ya, betul sekali. Itu artinya kalian sudah memperhatikan video yang Ibu tayangkan dengan baik. Selanjutnya, guru mengarahkan siswa membentuk kelompok yang terdiri dari 3 orang sesuai nomor urut. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD Oke, udah dapat semua ya? Udah, Bu. Jadi habis ini nanti kita ke lab untuk melakukan pengamatan menggunakan mikroskop preparat awetan jaringan otot yang sudah disediakan. Nah, tugas kalian mengisi LKPD yang sudah dibagi secara berkelompok, dan kalian boleh memanfaatkan referensi dan literatur lain untuk melengkapinya. Oke, sekarang kita bersama-sama menuju ke lab. Jangan berisik ya, supaya tidak mengganggu kelas yang lain. Oke, jadi semuanya sudah melakukan pengamatan ya. Sekarang Ibu minta beberapa dari kalian untuk maju mewakili kelompoknya, menjelaskan, menyampaikan pengamatan kalian. Siapa yang mau maju untuk mewakili kelompoknya? Saya, Bu. Oke, silahkan. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang hasil pengamatan preparat tentang otot lurik. Jadi untuk bentuknya itu silindris panjang, letaknya melekat pada rangka, intinya banyak dan di tepi serat otot. Lalu kontraksinya cepat dan mudah lelah, cara kerjanya secara sadar, kemampuan kontraksinya sebentar terdapat pada pita gelap atau lurik. Ya, bagus sekali. Kira-kira ada yang kurang tidak ya dari penyampaian teman kalian? Cukup lengkap, Bu. Oh ya, tepuk tangan untuk Sakia. Silakan saya duduk kembali.
Ada lagi yang mau menyampaikan hasil pengamatan kalian otot jenis yang lain ya? Saya Bu. Ya, silahkan Ayu. Baik, terima kasih. Saya Ayu, perwakilan dari kelompok 2, izin mempresentasikan mengenai otot polos. Nah, otot polos itu letaknya ada di organ bagian dalam, contohnya seperti lambung, uterus, dan pembuluh darah. Nah, untuk bentuknya itu gelendong dengan jumlah intinya 1 dan letaknya itu di tengah. Untuk kecepatan responnya itu lambat Bu. Kemudian untuk kemampuan kontraksinya itu lama dan warnanya itu polos. Ya, bagus sekali. Teman-teman yang lain yang mau menambahkan? Saya Bu, Ya, bagaimana Julina? otot polos bekerja secara tidak sadar Bu atau involunteer. Ya, betul sekali. Buat kelompok 7 tadi kurang ya, involunteer boleh ditambahkan. Teman-teman yang lain, kelompok yang lain jika masih ada yang kurang, silahkan dilengkapi. Terima kasih Ayu, tepuk tangannya. Nah, terima kasih ya untuk yang sudah tadi maju mewakili kelompoknya. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Bu dari kelompok 4. Ya, silahkan. Jadi hari ini kita mempelajari tentang jaringan otot. Jaringan otot merupakan alat gerak aktif. Jaringan otot terdiri atas 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan jantung. Otot polos tersusun dari sel-sel otot polos. Otot lurik disebut juga otot rangka karena melekat pada tulang rangka. Dan pada otot jantung terdapat pada jantung, memiliki bentuk yang mirip dengan otot lurik, tetapi cara kerjanya seperti otot polos. Memiliki karakteristik dan fungsi yang disampaikan teman-teman sebelumnya saat presentasi. Ya, terima kasih sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nanti untuk ketua kelas, tolong LKPD teman-temannya dikumpulkan lalu diserahkan ke meja ibu. Jangan lupa untuk melengkapi nama, nomor absen, dan kelas. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dan pengamatan di hari ini dengan baik. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ke subbab jaringan syaraf ya. Jangan lupa nanti kalian baca-baca materi dulu sebelum pembelajaran. Nah, semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kita. Sebelum diakhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.